Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang aparatur sipil negara rela mundur dari jabatan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Tegal. Terjaring rahasia balap liar, ratusan pemuda dan remaja mendorong motornya sejauh 1 km di Grobogan. Puluhan karangan bunga penuhi Kejaksaan Negeri Karanganyar usai tangkap koruptor dana badan usaha milik desa senilai 5,7 miliar rupiah. Viral di media sosial, seorang guru dan tukang kebun sekolah dasar Islam terpadu di Pemalang mencabuli seorang murid kelas 4. Namun baru 1 dari 2 pelaku yang ditangkap karena kurangnya alat bukti. Sekolah dasar Islam terpadu yang ada di Kecamatan Comal, Pemalang ini jadi sorotan. Karena guru magang dan tukang kebunnya diduga mencabuli salah satu pelajar. Pihak yayasan pun angkat bicara. Mereka membenarkan kabar viral tersebut. Pelakunya adalah guru berusia 20 tahun dan tukang kebun berusia 60 tahun terhadap pelajar kelas 4. Bahkan pencabulan itu terjadi 2 kali di luar sekolah. Namun pihak sekolah mengatakan kasus itu terjadi pada akhir 2023 dan telah memecat 2 pelaku dari sekolah. Pihaknya menyayangkan viralnya berita itu baru-baru ini. Mengenai peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh mantan guru yang berstatus sebagai guru magang yang berinisial VAR kepada ADR siswa kelas 4 adalah benar. Namun peristiwa tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh VAR kepada ADR di rumah simbahnya ADR sebelum VAR bekerja di SDIT. Terkait kabar yang beredar bahwa yayasan lepas tangan dan menghalang-halangi penjelasan kasus itu yang sedang berproses itu tidak benar. Memang benar jika kasus pencabulan itu terungkap pada akhir 2023 setelah korban mengaku kepada orang tuanya. Namun polisi belum menangkap kedua pelaku sampai kasus ini viral. Saat ini baru guru magang yang ditangkap sementara tukang kebun belum diringkus karena belum kuat alat buktinya. Bahwa benar saat ini unit PPA Satreskrim Polres Pemalang sedang menangani perkara pencabulan. Saat ini masih proses penyidikan. Kita sudah mengamankan dan melakukan penahanan terhadap 1 pelaku dan 1 pelaku masih kita dalami. Satreskrim Polres Pemalang terus memintai keterangan korban dan sejumlah saksi untuk bisa membereskan kasus pencabulan ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Terlibat balap liar, ratusan pemuda dan remaja terjaring razia di Grobogan. Mereka dipaksa mendorong motornya sejauh 1 km sampai kantor polisi. Terjaring razia, ratusan remaja dan pemuda dihukum mendorong motor sepanjang jalan utama di Grobogan. Mereka tertangkap karena menggelar balap liar. Para pelaku balap liar ini menuntun motor mereka sejauh 1 km hingga tiba di Mapolres Grobogan. Sampai di kantor polisi, seluruh motor dan pemiliknya diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, ada 91 motor yang tak dilengkapi surat kendaraan dan tak dilengkapi spion serta berknalpot brong. Mengamankan kendaraan, 91 kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan maupun knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Ya. Sebelumnya ada 100 berapa dan? Sebelumnya ada 151 yang kita laksanakan pemeriksaan dan yang berhasil kita amankan sesuai dengan yang melanggar itu ada 91 kendaraan. 91 kendaraan itu ditahan di Mapolres Grobogan. Motor baru bisa diambil setelah pemiliknya melengkapi surat dan menjalani sidang tilang. Polisi juga mewajibkan para pelanggar untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Lagi kan juga mudeng apa-apa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Identitas mayat setengah kerangka tulang yang ditemukan di semak-semak desa Pedawang, Kudus terungkap. Korban adalah warga desa Jepang Kudus yang hilang sejak Juni lalu. Teka-teki identitas mayat yang tinggal kerangka di semak-semak desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kudus akhirnya terpecahkan. Korban adalah Sakum, pria 81 tahun, warga desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Kapolsek Bae mengatakan identitas mayat terungkap saat anak korban mengidentifikasi pakaian korban. Awalnya anak korban mengetahui ada temuan mayat di media sosial. Ia langsung menghubungi Polsek Bae untuk memastikan jika mayat yang hilang adalah ayahnya. Dari keterangan anak korban, ayahnya adalah orang dengan gangguan jiwa dan hilang sejak Juni 2024. Dalam kondisi ODGJ, jadi sudah berapa kali dia berobat dan pada saat bulan Juni sampai meninggalnya itu sudah meninggalkan 4 bulan dari rumah dan dicari keluarganya. Jenazah kemudian dibawa pihak keluarga pada hari Minggu kemarin, lalu dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Senang karena koruptor dana badan usaha milik desa akhirnya ditangkap. Puluhan karangan bunga terpampang di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Mantan pengawas BUMDes Berjo itu ditangkap usai menyelewengkan dana objek wisata hingga 5,7 miliar rupiah. Puluhan karangan bunga berjajar di depan kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar Senin siang. Isi pesannya adalah apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam pengusutan kasus korupsi di objek wisata Jumok dengan tersangka Agung Sutrisno, mantan Dewan Pengawas di Badan Usaha milik Desa Berjo. Bahkan ada yang sampai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar dan berpenampilan pelontos sebagai ungkapan kebahagiaan mereka pelaku akhirnya ditangkap. Pada saat ini sudah membuat warga Berjo merasa bangga karena sudah mentersangkakan AS yang selama ini memang menurut kami itu sangat meresahkan warga Berjo. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar mengapresiasi kembali respon positif dari masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat juga bisa berperan aktif dalam penegakan hukum selanjutnya. Kami terima dan kami berharap masyarakat juga bisa dapat mendukung, memberikan data-data lain bagi kejaksaan untuk penegakan hukum selanjutnya. Akan kami kejar seluruh aset yang dia punya, yang punya kaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Kemungkinan untuk pencalekan juga dibidik nggak? Nah, itu nanti kita lihat ya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri berhasil mengungkap aksi penyelewengan dana BUMDes Berjo hingga 5,7 miliar rupiah oleh mantan Dewan Agung Sutrisno. Dana itu adalah uang dari objek wisata air terjun Jumok. Pelaku telah diringkus pada 7 September lalu di sebuah hotel di Solo. Saat ini ia ditahan di Mapolres Karanganyar. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar.